Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emda Fariski Setiawan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Lampung, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Nah, di sini saya akan kembali mengulas tentang sebuah tema atau sebuah judul, yaitu metodologi hukum Islam dari mata kuliah filsafat hukum Islam. Yang pertama ada objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi menjadi dua macam, yaitu usul hukum takfili dan hukum wadi. Nah, secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-itika, al-taksyir, dan al-wadi. Nah, yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Joya S. Praja menyebut kitab sebagai ilmu mutakhatib, yaitu produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Nah, Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktika atau imperatif ialah tuntutan yang melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Nah, jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksaan disebut dengan haram. Al-takhir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibaha. Perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama ada ijab. Nah, ijab ini adalah firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Nah, yang kedua ada naf. Naf ini adalah firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Nah, menurut ulama Hanifah, hukum taklif juga dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama ada fardu, yang kedua ada wajib, yang ketiga ada tahrim, yang keempat ada korohat tahrim, yang kelima ada korohat tahzib, yang keenam ada naf, dan yang ketujuh ada ibaha. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti, seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil-dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qatil, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu berdasarkan dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. Nah, 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi juga disebut sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wadi ialah firman Allah yang menjadikan suatu sebagai sebab adanya yang lain atau musabah. Nah, sebagai juga syarat yang lain atau masyrut, atau sebagai penghalang mani ada yang lainnya. Nah, hukum wadi juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sebab, yang kedua ada syarat, yang ketiga ada mani. Nah, selanjutnya ada tafsir, salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Nah, maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan di bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang terkandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang juga ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Nah, munasabah ayat sendiri merupakan cara kerja akal yang istidiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Lalu ada ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad sendiri berasal dari kata jahda, artinya al-mayaqqah, sulit, berat, susah atau sukar. Nah, menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan atau biasa disebut al-masyaqqah. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan atau kakoh. Nah, kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad juga ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh tidak akan dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syarah dan dalil-dalil syariah yang terperinci.
Nah, dari semua definisi tentang ijtihad tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah yang pertama, pengerahan akal pikiran pada para fuqaha atau usuliyin. Nah, yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Dan yang keenam, hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Usai sudah presentasi materi yang saya bawakan pada pertemuan hari ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk menambah pengetahuan kalian lagi tentang filsafat hukum Islam. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.